Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Awalu Shihab, anggota dari kelompok 1, mata kuliah Profesi Keguruan, dan rekan saya Nesta Marianti Partisia, kemudian Siti Khadijah Pardede, lalu Romasi Samosir, dan yang terakhir Kori Mawardah. Lalu yang terhormat Bapak Dr. Asrul MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Keguruan. Berikut penjelasannya. Pengertian guru 1 menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, menurut Purwanto, guru adalah orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, Dr. Handes Muhammad Uzair Usman, guru adalah setiap orang yang berwenang dan bertugas dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian guru menurut pendapat saya sendiri adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan sesuatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Pengertian kemampuan 1 menurut Muhammad Zain, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Yang kedua, menurut Kritner, kemampuan adalah tanggung jawab, karakteristik yang luas dan stabil untuk kinerja maksimal seseorang pada tugas fisik dan mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat saya, kemampuan adalah kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Baik. Di sini ada pengertian mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran ini dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Selanjutnya, peran guru dalam mendesain pembelajaran. Nah, dalam mendesain pembelajaran memerlukan suatu proses desain dan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah. Tahukah kamu, ada beberapa peran guru dalam mendesain pembelajaran? Di antaranya, agar belajar dapat bermakna dan efektif, agar tersedia atau termanfaatkan sumber belajar, agar dapat dikembangkan kesempatan atau pola belajar, agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan, meningkatkan kemampuan belajar, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Selanjutnya, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya ada tujuan guru mendesain pembelajaran. Tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan adalah yaitu yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi. Yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Istilah desain bermakna keseluruhan, struktur, kerangka atau outline, dan urutan atau sistematis kegiatan.
Adapun faktor-faktor dalam mendesain pembelajaran. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran bergantung pada bagaimana seorang guru membelajarkan sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam bidang pembangunan. Adapun faktor yang pertama yaitu analisis lingkungan belajar. Analisis lingkungan belajar, langkah pertama ialah dengan menganalisis lingkungan belajar dalam artian melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan belajar, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. 2. Analisis kebutuhan belajar. Setelah melakukan analisis lingkungan belajar, maka bisa melanjutkan langkah-langkahnya dengan menganalisis kebutuhan belajar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi ketika proses belajar mengajar berlangsung. 3. Rancang proses pembelajaran. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dengan merancang proses pembelajaran. Pada tahap ini bisa membuat rencana mengenai apa saja materi yang akan disampaikan kepada siswa. 4. Menentukan model pembelajaran. Penentuan model pembelajaran ini memiliki tujuan untuk memudahkan para peserta didik ketika proses belajar. 5. Mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan ataupun perlengkapan yang digunakan untuk menyampaikan materi, baik yang tertulis ataupun tidak. 6. Evaluasi. Evaluasi terhadap desain pembelajaran yang telah dibuat, jika terbukti efektif, bisa dilanjutkan menggunakan desain pembelajaran tersebut. Namun jika tidak ada kekurangan, tentu saja perlu diperbaiki untuk kedepannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya mendesain dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan pusat dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Pembelajaran dikatakan efektif dan efisien jika peserta didik mampu menyerap, mengaplikasikan, bahkan mengembangkan ilmu yang diperoleh dari gurunya. Maka, desain pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena dengan merancang desain pembelajaran, seorang desainer, dalam hal ini guru, memiliki peran vital dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan memiliki kesadaran akan pentingnya tujuan pembelajaran, maka guru akan berupaya untuk melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mewujudkan yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, memilih strategi instruksional. Ketiga, memilih media dan alat pembelajaran. Keempat, merancang alat evaluasi dan lain sebagainya. Dengan kesadaran dan keinginan dari guru untuk merancang desain pembelajaran yang berkualitas, diharapkan proses pembelajaran akan berlangsung secara menyenangkan, menarik, dan tentu saja berorientasi pada tujuan umum yang ingin dicapai. Dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.